Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga sebagaimana biasa di hari Jumat malam Sabtu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari. Tanpa nikmat sehat dan nikmat sempat yang telah Allah berikan, tentu kita tidak bisa hadir di majelis ilmu ini. Apalagi tadi bersamaan dengan turunnya karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau hujan turun, pesannya Rasulullah, kita disuruh mengucapkan ini adalah karunia dan rahmat dari Allah. Dan kita berdoa kepada Allah agar hujan yang turun itu menjadi rahmat, bukan menjadi azab. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kajian malam hari ini kita akan buka dengan bab 45, hadisnya 677. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Man shalla bin nasi wa huwa la yuridu illa ayyu'allimahum salatan Nabi SAW wa sunnatihi. Bab seseorang yang sholat dengan orang lain, dia tidak menghendaki untuk sholat kecuali hanya mengajarkan kepada mereka tata cara dan sunnah-sunnah sholatnya Nabi. Jadi bahasanya orang yang mau mempraktekkan tata cara sholat tetapi di luar waktu sholat. Berarti praktek, Bapak Ibu ya. Orang yang datang ke suatu kaum, suatu kelompok, kemudian dia ingin mengajarkan kepada orang-orang tempat itu bagaimana tata cara sholat dan sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala, dia berkata, Haddatsana Wuhaibun telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Qala, dia berkata,
Haddatsana Ayyubu telah menceritakan kepada kami Ayyub an Abi Kilabata dari Abu Kilabah. Qala dia berkata, Ja'ana telah datang kepada kami Malik bin Al-Khuwairisi. Malik bin Al-Khuwairis fi masjidina pada masjid kami hadza ini. Jadi yang bercerita adalah Ayub dari Abu Kilabah. Dia menceritakan sebuah peristiwa bahwa dia didatangi oleh salah seorang sahabat Rasulullah namanya Malik bin Al-Khuwairis. Kemudian begitu datang, Malik menyampaikan begini Bapak Ibu. Ini sesungguhnya aku la usolli bikum. Sungguh aku akan sholat dengan kalian. Wa ma uridu sholata, dan tidaklah aku ingin sholat. Usolli aku sholat, kaifa bagaimana ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, sholat. Fakultu kemudian aku berkata li Abi Kilabata kepada Abu Kilabah. Kaifa kana yusolli, bagaimana sholatnya Malik bin Al-Khuwairis? Qala Abu Kilabah menjawab, misla syekhina hada, seperti syekh yang ini. Jadi sebelum Malik bin Al-Khuwairis datang ke masjidnya Abu Kilabah, di situ sudah ada orang yang senior ya. Syekh itu orang yang sudah sepuh. Dia mempraktekkan sholat. Kemudian Malik bin Al-Khuwairis melaksanakan sholat diperhatikan oleh orang-orang yang ada di masjid itu. Setelah Malik bin Al-Khuwairisnya pergi, kemudian diceritakan oleh Abu Kilabah kepada Ayub tadi. Kemudian Ayub bertanya kepada Abu Kilabah, bagaimana sholatnya Malik bin Al-Khuwairis? Seperti sholatnya Syekh ini. Jadi ada orang yang lagi sholat, kemudian diamati persis seperti Syekh. Ini sama-sama sahabat ya Pak. Qala kemudian berkata Abu Kilabah, wa kana, dan adalah syekhon, syekh ini tadi. Yajlisu duduk idza apabila rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya minas sujudi dari sujud, qabla sebelum ayyan hado bangkit fir raqatil ula pada rakaat yang pertama. Ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah Bapak dan Ibu, kita diizinkan berdasarkan asarnya Malik bin Al-Khuwairis, kita diizinkan mengajarkan tata cara sholat di luar waktu sholat. Memang idealnya begitu. Yang namanya pembelajaran sholat, pengajaran kaifiah sholat itu idealnya tidak di waktu sholat. Sehingga kalau sudah masuk ke dalam waktu sholat, itu sudah masuknya ke ibadah. Jadi diajari dulu tata caranya, itu sudah betul, pada saat masuk waktu sholat, tinggal praktek yang sesuai dengan tuntunan. Kemudian yang kedua di hadis ini, titik tekannya yang diceritakan oleh Abu Kilabah kepada Ayub adalah ketika Syekh tadi yang sholatnya serupa dengan yang diajarkan oleh Malik bin Al-Khuwairis. Setiap dia mengangkat kepala dari sujud, untuk bangun ke rakaat berikutnya tidak langsung. Satu rakaat itu kan ada 2 kali sujud Bapak Ibu ya. Nah, satu rakaat ada 2 kali sujud. Sujud pertama, kemudian duduk. Duduk di antara 2 sujud. Kita mengenalnya dengan istilah duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditekan sebelah kanan. Sambil setelah itu kemudian berdoa. Pilihan doanya ada beberapa ya. Mau yang 5 boleh, mau yang 8 juga boleh. Kemudian sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua, mau berdiri ke rakaat kedua, itu yang dicontohkan oleh Malik bin Al-Khuwairis.
Yang dia lihat dari sholatnya Rasulullah itu tidak langsung berdiri, tapi duduk-duduk sebentar, baru kemudian berdiri. Itu yang disampaikan dengan kalimat qabla ayyanhadu fir raqatil ula, ya, sebelum dia bangkit dari rakaat pertama. Jadi jangan sampai dari sujud langsung jenggelek. Tapi dari sujud duduk dulu sebentar, kemudian tekankan lagi tangan, kemudian angkat badannya untuk berdiri di rakaat yang kedua. Demikian juga nanti dari rakaat ketiga ke rakaat yang keempat. Dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, ketika berdiri sambil mengucapkan takbir, tapi tidak perlu mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan dalam sholat itu hanya ada pada 4 tempat. 4 tempat mengangkat tangan di dalam sholat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kita mengangkat tangan. Yang kedua, dari posisi sedekah begini, mau berubah ke ruku, kita mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir kemudian ruku. Yang ketiga, ketika i'tidal, bangun dari ruku, kemudian mengangkat tangan. Kalau kita sholatnya sendirian, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau sholatnya berjamaah, itu urusannya imam. Kita mengucapkannya Rabbana walakal hamdu, atau hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi, atau Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Itu yang paling panjang. Kalau sholat sendirian boleh pilih, Bapak dan Ibu. Kalau jamaah menyesuaikan imamnya. Kalau imam ya yang bijaksana. Jangan sampai imamnya baca yang panjang, nanti makmumnya sudah selesai, nunggu imam i'tidal baca apa ya, sesuai dengan begitu ya. Jadi kalau sendirian silakan maksimal, karena tidak mempengaruhi orang lain. Kemudian mengangkat tangan yang keempat adalah ketika bangun dari rakaat kedua mau ke rakaat yang ketiga. Berarti adanya di sholat maghrib, adanya di sholat duhur, adanya di sholat asar, adanya di sholat isya. Di subuh tidak ada, karena subuh hanya 2 rakaat. Ya. Jadi mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada 4 tempat. Bukan tiap rakaat bangun kemudian mengangkat tangan, tidak. Ini ada beberapa pilihan. Ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada banyak redaksi. Silahkan. Tidak masalah, karena semuanya ada tuntunannya, gitu ya. Ada banyak sekali doa yang diucapkan ketika bangun dari ruku dalam posisi i'tidal. Itu penjelasannya dan pembelajarannya, Bapak dan Ibu. Kemudian kita ke bab 46, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 hadis. Tetapi isinya hampir sama. Imam Al-Bukhari memberi judul babun, bab ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamati. Babun, bab ahlul ilmi, orang yang berilmu, wal fadli, orang yang dianugerahi keutamaan, ahaqqu, lebih berhak, bil imamati, untuk menjadi imam. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari pada bab 46 Kitabul Adzan, hadisnya 678 sampai dengan 682. Kita mulai dari 678, Bapak dan Ibu.
Yang bercerita adalah Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, Maridon Nabi SAW, Nabi SAW telah sakit. Fastadda maroduhu, bertambah berat sakitnya. Fakola, kemudian beliau bersabda, Muru Aba Bakrin, perintahkan Abu Bakar. Falyusolli bin nasi, supaya dia sholat dengan orang-orang. Maksudnya diperintahkan untuk imami. Jadi Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabat yang nunggu Rasulullah untuk imami. Posisi beliau sudah sakit yang semakin berat. Kemudian Ibunda Aisyah mendengarkan perintah Rasul ini, beliau menyampaikan usul kepada Rasulullah, menyampaikan pendapatnya kepada suami tercintanya. Qalat Aisyah berkata, Innahu rajulun rafiqun. Innahu, sesungguhnya Abu Bakar itu rajulun, seorang laki-laki, rafiqun. Rafiqun itu sangat lembut hatinya, sangat peka hatinya. Idza, apabila qoma, dia berdiri, maka di tempatmu ya Rasul. Lam yastati, dia tidak akan mampu. Ayyusalliya bin nasi, salat bersama orang-orang. Jadi Ibunda Aisyah kenal betul karakter ayahandanya, orang yang sangat lembut, sehingga khawatir ketika nanti ngimami itu tidak akan mampu. Bukan tidak mampu secara keilmuan, bukan tidak mampu secara kaifiyah, tapi perasaannya yang lembut itu memudahkan Abu Bakar itu mudah menangis. Sampai Rasulullah kemudian mengulangi perintahnya. Muru Aba Bakrin falyusalli bin nasi. Perintahkan, kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Jadi nyuruh orang-orang yang masih nunggu. Sebab ini disuruh tidak ada yang berangkat, Pak. Karena mereka masih mengharapkan Rasulullah sehat, masih ngimami. Ibunda Aisyah fa'adat, mengulangi lagi. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan perintah kepada Aisyah. Kalau tadi kan muru, ya, perintahkanlah oleh kalian kepada para sahabat yang nunggu nih Rasulullah untuk imami. Karena tidak ada yang bergerak ini. Karena Ibunda Aisyahnya menyampaikan usul. Ya. Jadi para sahabat itu tidak ada yang bergerak. Kemudian kata Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, muri, disuruh kepada Ibunda Aisyah. Muri Aba Bakrin, suruh, perintahkan kepada Abu Bakar. Falyusalli bin nasi, untuk sholat bersama orang-orang. Tapi karena tidak juga dilaksanakan, akhirnya Rasulullah bilang begini. Fa inna kunna sawahibu Yusufa. Fa inna kunna, maka sesungguhnya kalian, kepada Aisyah, kepada Hafsah, ya. Sawahibu Yusufa. Seperti sawahib, ya. Wanita-wanita yang mau memperdayai Nabi Yusuf. Ini dibaca kisahnya di Al-Quran surah Yusuf. Di ayat berapa? 26. Bapak dan Ibu, ya. Ketika Nabi Yusuf di Mesir, kemudian ibu angkatnya, Zulaikha, mengundang wanita-wanita sosialita di Mesir untuk hadir ke jamuan. Disiapkan buah dan disiapkan pisau. Kemudian ketika mereka hendak makan, dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu masuk, yang mereka iris bukan buahnya, tapi jarinya. Saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, ya, saya mau pesan. Kalau nyaringan merasa ganteng, tidak usah kepedean. Karena ganteng itu satu, setengahnya untuk Nabi Yusuf, setengahnya dibagi untuk seluruh laki-laki yang ada di alam semesta. Jadi bisa dibayangkan, ya, setengah untuk sendirian, lah kita setengah untuk rame-rame. Makanya dikatakan ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia, kan. Nah, ini Rasulullah ketika perintahnya
tidak segera dilaksanakan oleh Ibunda Aisyah, kemudian bilang, kau ini seperti Sawahibu Yusuf, ya. Seperti wanita-wanita yang tadi, yang menyebabkan Nabi Yusuf hampir tergelincir kan gitu. Fatahu Rasulu, kemudian Rasul mendatanginya, fasalla bin nasi, ya. Kemudian dia sholat bersama orang-orang fi hayatin Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Akhirnya setelah bolak-balik disuruh, Abu Bakar maju untuk imami. Nah inilah yang menjadi hadis pertama di bab 46, Abu Bakar orang yang dipilih langsung Rasulullah untuk mengimami sholat. Makanya oleh Imam Al-Bukhari diberi judul Ahlul Ilmi. Jelas Abu Bakar keilmuannya mumpuni. Keutamaannya juga mumpuni. Beliau sahabat terdekat Rasulullah SAW yang membersamai Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Yasrib. Setelah bolak-balik Abu Bakar itu minta izin pada Rasul untuk hijrah. Rasulullah bilang bersabar, barangkali nanti ada temannya, siapkan saja kendaraannya. Maka Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta. Sampai pada saat Allah perintahkan Rasul untuk hijrah, baru kemudian keduanya hijrah. Nanti bisa dibaca di biografinya beliau. Sekarang kita ke hadis ke-679. Ini yang bercerita adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Annaha qalat, Inna Rasulullah SAW qala fi maradi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda pada saat sakitnya. Muru Aba Bakrin, perintahkan oleh kalian Abu Bakar, yusolli bin nasi, untuk sholat bersama orang-orang. Suruh ngimami. Qalat Aisyah kemudian berkata, Qultu, aku berkata, Inna Aba Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar, idza qama fi maqamika, apabila berdiri di tempatmu, lam yusmi'in nasa, nanti orang-orang tidak bisa mendengar. Kenapa? Minal bukai, karena dia akan menangis. Dia akan menangis ketika sholat. Meskipun sholat ketika sholat menangis, itu tidak membuat sholatnya batal. Yang penting jangan sambil ngomong. Kalau ngomong jadi batal, ya. Yang membuat batal ngomongnya, bukan nangisnya, ya. Iya. Itu lebay namanya, ya. Iya. Paling kan kedengaran isakannya, isak tangis. Kalau sampai nangis itu kayaknya belum ada. Itu nangis mikir apa? Kalau zaman dulu anak kecil sholat banyak yang nangis, Pak. Karena musolanya masih panggung itu, ya. Begitu sujud tangannya kejepit lupuh, akhirnya kan nangis. Ya, kalau sekarang udah keramik semua. Anjok gini mikir, Pak. Nangis, ya. Nangis. Kemudian Ibunda Aisyah usul begini pada Rasulullah. Disuruh nyuruh bapaknya malah usul. Famur Umaro. Ya Rasul, perintahkan Umar saja. Falyusolli linnasi, untuk sholat bersama orang-orang. Faqalat Aisyatu. Begitu usul kepada Rasul, Rasulnya belum mengiyakan, dia langsung nyuruh Hafsah. Faqultu li Hafsata, aku berkata kepada Hafsah. Kuli lahu, katakan kepada bapakmu, ya gitu, ya. Inna Aba Bakrin idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa minal bukai. Sampaikan. Jadi Rasul nyuruh Aisyah agar ngomong kepada Abu Bakar untuk imami, terus usul kepada Rasul, ya Rasul, Umar saja, ya. Rasulnya belum ngomong iya, dia langsung nemui Hafsah, kayak bapaknya kau ngimami. Bisa dibayangkan suasananya. Rasulullah lagi sakit, ya. Makanya dibilangi kalian seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf gitu, ya.
Tapi Rasulullah, masya Allah, ya. Meskipun begitu tetap lembutnya tidak hilang gitu ya. Bahasanya halus. Famur umaro walusallil nasi. Kemudian Hafsah diperintahkan untuk meminta ayahnya untuk imami orang-orang. Fafa'alat Hafsatu. Kemudian Hafsah melakukan yang disuruh oleh Aisyah. Begitu Hafsah memberitahu kepada Umar, di riwayat lain Umar tidak mau, Pak. Kata Umar, kalau masih ada dia aku tidak mau. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar. Kalau masih ada Abu Bakar aku tidak mau. Ini Masya Allah ya, para sahabat itu etikanya luar biasa, tawadunya luar biasa. Kesempatan ada, tidak kemudian berlomba-lomba cari poin, tidak. Tidak, kalau dia masih ada, aku tidak mau. Dan kalau kita membaca sejarah terpilihnya Abu Bakar, itu awalnya dicalonkan Umar. Jadi orang-orang Muhajir itu mencalonkan Umar. Orang-orang Ansar itu mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Tapi Umar kemudian meninggalkan Darun Nadwah ya. Majelis itu kemudian pergi, Abu Bakar dipanggil, diajak ke situ. Kemudian dia berargumentasi. Begitu orang sudah diam langsung, absud yadaka ya Abu Bakar. Ulurkan tanganmu, aku membaiatmu. Dia dicalonkan, malah dia mencalonkan apa? Nah, itu bedanya para sahabat. Makanya imannya satu orang sahabat ketika ditimbang dengan iman kita di akhir zaman, kita tetap kalah waktu itu. Belum ada apa-apanya. Ya. Makanya kalau membaca hadis, membaca sirah, membaca biografi para sahabat, kadang-kadang kita berpikir, kita posisinya di mana nanti ya? Belum ada apa-apanya. Tapi kadang-kadang merasa pede, ini pede jreng pisan gitu ya. Payung amal wis ora ketung. Jangan ya, kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat ya. Kemudian Rasulullah bilang begini, mah, ini bahasa Arab mah, itu diterjemahkan gitu ya, mah. Inna kunna la antunna sawahibu Yusufa, kayak tadi ya. Kalian itu seperti wanita-wanita Yusuf. Muru Aba Bakrin falyusallilin nas. Rasul tetap kekeh suruh Abu Bakar. Kemudian Hafsah bilang kepada Aisyah begini. Faqalat Hafsatu li Aisyah. Hafsah ngomong kepada Aisyah, "Ma kuntu la usiba minki khair." Ma kuntu, tidaklah keadaanku li usiba minka khairun. Tidaklah keadaanku mendapatkan kebaikan darimu. Gampangane gara-gara kawan tadi ini kan begitu ya. Jadi kan kalau bahasa Jawane Hafsah itu Aisyah gara-gara kawan tadi nyong kena musibah kan itu. Kenapa kena musibah? Itu sih dibilang Rasul seperti sawahibnya Yusuf. Akhirnya kan kena juga ya. Tadi Aisyah kena, Hafsah juga kena. Itu kalau membaca di sirahnya Rasulullah ya, sirah Nabawi, itu rumahnya kan memang rendeng-rendeng. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yatsrib, itu kan membuat rumah rendeng-rendeng. Di samping Nabawi ada rumahnya Saudah binti Jam'ah yang dinikah Rasulullah sepeninggal ibunda Khadijah. Kemudian sampingnya ada rumahnya ibunda Aisyah. Nah, kemudian sampingnya lagi ada rumahnya Hafsah. Makanya begitu diperintahkan yang paling dekat, Hafsah suruh memberitahu kepada ayahnya. Gitu ya. Tapi tetap Rasulullah kekeh Abu Bakar yang diminta untuk imami. Kemudian 680. Jadi tetap Abu Bakar itu yang paling utama di antara para sahabat Rasulullah. 680 yang bercerita adalah Anas bin Malik al-Ansori. Imam Al-Bukhari memberi keterangan wa kana tabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khadamahu wa sahibahu. Anas itu sahabat yang tabi'an Nabi, mengikuti Nabi.
Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yasrib, ibunya Anas datang, kemudian menyerahkan Anas kepada Rasulullah untuk mengabdi kepada Rasul. Kurang lebih usianya 10 tahun saat itu. Jadi kalau Rasulullah tinggal di Madinah selama 11 tahun, Anas ikut Rasul selama 11 tahun. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Anas usianya 21. Coba bisa dibayangkan, ikut dengan Rasul, gurunya para guru. Ini kalau pesantren mantep banget, Pak. 11 tahun ikut Rasul. Tidak hanya ikut, wa khadamahu, dia membantu Rasul. Maka setiap Rasulullah akan melakukan sesuatu, misalnya mau berwudu, maka Anas segera membawa air untuk berwudunya Rasul. Ketika Rasulullah pergi ke Al-Ghaid, Al-Ghaid itu tanah rendah yang beliau datangi untuk melaksanakan hajatnya, Anas biasanya membawakan bejana yang ada air, kemudian membawa anazah. Anazah itu tombak kecil yang biasanya ditancapkan, kemudian Rasul meletakkan bajunya di atas anazah itu. Ini hadis-hadisnya sudah kita kaji. Itu Anas. Makanya termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Juga wasohibahu. Beliau termasuk kategori sahabat. Dan termasuk sahabat yang usianya panjang. Sahabat dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik itu wafat di usia 103. Artinya setelah ketika Rasulullah wafat kan usianya 21. Kemudian dia wafat umur 103. Berarti kan 82 tahun kemudian. Makanya banyak tabiin yang berguru kepada Anas bin Malik. Ya ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu dibersamai oleh banyak sahabat dengan usia yang berbeda-beda untuk menjaga al-Islam. Sahabat-sahabat kecil ini Rasulullah wafat kan menjadi dewasa. Kemudian muncul generasi baru yang namanya tabiin. Ini ngajinya dengan sahabat-sahabat yang kecil. Jadi Islam itu diajarkan dengan sanad, bersambung. Ilmunya nyambung. Makanya kemudian kita ketemu dengan kajian Sahih Al-Bukhari. Ini kan ada sanadnya. Dan kita semua ketika ngaji pun ada gurunya. Hanya bedanya kan kita tidak mencatat. Kita punya guru, iya, gurunya siapa kan kita tidak catat. Dan guru-guru kita juga jarang bercerita. Ketika dulu kita belajar, punya guru, teman-temannya namanya ini. Kalau di era Imam Al-Bukhari kan dicatat semua sanadnya. Kemudian apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik? Anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar karena adalah yusolli lahum, salat bersama mereka. Fi wajahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya fihi, yang menyebabkan beliau wafat. Ini di hari wafatnya, Bapak dan Ibu ya. Jadi Nabi itu lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya belum ada saat itu ya. Belum ada angka tahunnya untuk hijriahnya, belum ada. Tapi sejarawan menyandarkan karena ada peristiwa serangan gajah Abroha ke Makkah, kemudian disandarkan tahun gajah ya. Bertepatan dengan tanggal 20 April tahunnya 571 ya, 20 April 571. Wafatnya juga hari Senin, Bapak Ibu. Ini kata Anas bin Malik. Hatta sehingga ketika itu karena keadaan yaumul isnaini, hari Senin pagi waktu subuh. Wahum, dan mereka sufufun fis sholati, para sahabat sudah berada dalam sof untuk sholat. Fakasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyingkap sitrol hujrati, tirai kamarnya. Jadi begitu sahabat sudah berada di sofnya, sholat subuh sudah iqamah, sudah mau takbir, Rasulullah itu menyingkap tirai, menyingkap langse gorden. Yanduru ilaina, beliau melihat kepada kami. Ini kata Anas.
wa huwa qaimun, dan beliau berdiri. 3 hari yang lalu, berarti kan Ahad ya, Sabtu Jumat, Rasulullah tidak membersamai mereka karena saking beratnya sakit. Abu Bakar sudah ngimami selama 3 hari. Kemudian di hari Senin, begitu Rasulullah menyingkap gordeng tadi, Rasulullah berdiri. Ini membuat sahabat bahagia. Apa yang dilihat oleh Anas bin Malik ya? Sampai salah baca pakai tasdid ya. Anas ya, tidak pakai tasdid. Ka'anna wajhahu waraqatu mushafin. Ka'anna seolah-olah wajhahu, wajahnya Rasulullah kepada dia. Ka'anna wajhahu waraqatu mushafin. Seolah-olah wajah beliau seperti mushaf ya. Sangat bersih, sangat putih. Summa kemudian tabassama yadhaku. Tabassama yadhaku. Senyumnya lebar. Fahamamna annabtatina minal farahi biru'yatin nabi. Maka kata Anas pada saat itu, kami khawatir kegembiraan kami merusak konsentrasi kami ketika kami akan sholat. Saking senangnya melihat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Fanakaso Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar mundur ala akibaihi, ke arah belakangnya. Liyasila sofa, untuk masuk ke dalam sof. Jadi ketika para sahabat menengok ke arah kamarnya Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Dia menengok, kemudian karena melihat Rasulullah sudah berdiri di pintu sambil menyingkap hordeng tadi, Abu Bakar mundur. Wadonna, Abu Bakar menduga anan Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW kharijun, akan keluar. Ila sholati, untuk ngimami para sahabat sholat. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan para sahabat, tapi justru itu kebahagiaan terakhir. Karena setelah hari itu para sahabat tidak lagi melihat Rasulullah SAW. Dan ini juga sering terjadi pada kita Bapak Ibu ya. Ketika kita punya keluarga, punya saudara, punya orang tua dalam keadaan sakit, kita menjumpainya, tahu-tahu sehat gitu. Kita bahagia. Kemudian biasanya kita sudah sehat, kita tak pergi sebentar. Begitu baru pergi, kemudian diberitahu misalnya orang tua atau kerabat atau siapapun yang tadi kita kunjungi, tahu-tahu Allah ambil. Itu jadi ada istilahnya kesembuhan semu. Iya, kalau ibarat lampu itu kalau mau padam kan biasanya cahayanya meningkat. Kemudian tahu-tahu
Ini pelajaran bagi kita semua sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita jenguk, kelihatannya sehat ya. Jangan buru-buru kita tinggal. Barangkali ternyata sehatnya adalah kesehatan yang semu, bukan kesehatan yang untuk waktu yang lama. Begitu Abu Bakar mau mundur untuk masuk ke shaf karena menduga Rasul mau masuk dan ngimami. Ini tentu Abu Bakar juga bahagia ya, merindukan sholat di belakangnya Rasulullah SAW. Karena kecintaan para sahabat kepada Rasulullah itu melampaui kecintaan mereka kepada diri dan keluarganya. Para sahabat itu rela diri mereka menderita asal Rasulullah SAW selamat. Ketika saya membaca kitab Ghazwatur Rasul, ya Pak, peperangan yang terjadi di era Rasulullah SAW, ketika ada sahabat yang syahid, Rasulullah memberitahukan kepada keluarganya, mereka malah bertanya, Rasul bagaimana keadaannya? Aku sebagaimana yang kalian lihat. Maka apa jawaban istri sahabat yang meninggal ini? Cukuplah engkau sehat, kami sudah tenang ya Rasul. Suami, anak kami yang syahid, mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Inilah para sahabat. Makanya kalau mengkaji tentang sahabat, sekali lagi, kalau kita kaji saja satu sahabat, kemudian kita beriktikad untuk meneladani, insya Allah kita akan jadi orang yang baik dan punya semangat untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Fasaro ilainan nabiyyu. Kemudian Nabi memberi syarat kepada kami. An atimmu sholatakum, untuk menyempurnakan sholat kalian. Wa arhasitro, beliau menutup sutroh, menutup wordingnya. Fatuwfiya miyomihi, dan beliau diwafatkan pada hari itu. Jadi di hari Senin itu, terakhir subuh beliau menampakkan wajahnya dilihat oleh para sahabat. Kemudian kata Anas bin Malik, pada hari itulah Rasulullah diwafatkan ya. Di usia 63, berarti bertepatan dengan 634 Hijriah. Nah, bulan Rabiul Awal tahunnya 11 Hijriah. Bapak dan Ibu, yang diceritakan oleh Anas bin Malik pada hadis 680. Kemudian 681 ini juga sama. Yang bercerita adalah masih Anas bin Malik. Dia menyampaikan, lam yakhrujin Nabi SAW salasan. Rasulullah tidak keluar untuk mengimami kami selama salasan, 3 hari tadi. Fa'uqimatis sholatu, kemudian sholat diiqamahkan. Fadhahaba Abu Bakrin, Abu Bakar kemudian keluar. Yataqaddamu, di depan. Faqala Nabi SAW bil hijabi farofahu. Kemudian Nabi SAW itu berkata, masih di belakang gorden tadi ya. Farofa'ahu, kemudian beliau mengangkatnya. Falamma, maka setelah waduha wajhun Nabi SAW, nampak wajah beliau. Manadorna, tidaklah kami pernah melihat mandoron, pemandangan, kana a'jaba ilaina, yang paling menakjubkan kami. Min wajhin Nabi. Jadi kata Anas, selama beliau mendampingi Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Nabi seputih, secerah pagi itu. Ini yang menggembirakan Anas ya, dan para sahabat. Tapi setelah itu, apa yang terjadi tadi? Rasulullah wafat pada hari itu. 682 juga sama. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil dari beberapa hadis ini? Bahwa Rasulullah SAW meneladankan kepada kita semua
semangat beliau yang tidak pernah menyerah walaupun sakit, tetap ingin membersamai para sahabatnya. Di hadis yang lalu sudah kita kaji sampai beliau keluar di papah. Kemudian yang kedua pelajarannya, Rasulullah memilih sahabat yang paling alim, yang paling utama untuk menjadi imam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.